Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau bahas tentang 7 tempat paling angker di Sulawesi Selatan. Penasaran kan apa aja tempatnya? Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku ya guys. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan tips berita dan video unik serta menarik lainnya. Yuk kita langsung aja ke ulasannya. Salah satu provinsi yang banyak menyimpan keindahan alam adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak mau kalah dengan tempat-tempat wisata yang ada pada provinsi lain, Sulawesi Selatan cukup banyak menarik wisatawan dalam maupun luar negeri. Selain memiliki destinasi alam yang indah, Sulawesi Selatan juga bisa dijadikan tempat untuk siapa saja yang ingin menguji nyali. Pasalnya beberapa tempat di provinsi ini mempunyai aura mistis yang kental. Oke, berikut beberapa tempat tersebut. Yang pertama ada Benteng Fort Rotterdam. Tempat yang memiliki nama lain Benteng Ujung Pandang ini didirikan pada tahun 1545 oleh Sultan Daeng Bonto Karang yang merupakan seorang raja dari kerajaan Kuatalo ke-9. Benteng yang biasa juga disebut dengan penjiwa seringkali memberikan kesan horor kepada orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar Benteng Fort Rotterdam. Dari kisah Sumiati inilah muncul aturan yang melarang seorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya salah satu orang yang memperkosa Sumiati sehingga membuatnya frustasi dan membunuh diri adalah berpakaian merah. Oke, next kedua ada Rumah Karunrung. Rumah yang terletak di Jalan Karunrung ini sebenarnya adalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya sejak tahun 2003 silam setelah terjadinya kasus pembunuhan. Karena sudah terlalu lama kosong dan orang-orang yang melewati rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh, oleh warga sekitar rumah ini disebut-sebut sebagai rumah angker. Warga seringkali mencium bau anyir yang berasal dari sumur. Sumur tersebut menjadi tempat ditemukannya mayat-mayat keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sosok perempuan yang menyerupai kuntilanak dan anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah itu kerap kali dilihat oleh warga sekitar. Oke, next ketiga ada Gedung RRI Makassar. Sampai saat ini Gedung RRI Makassar masih aktif digunakan. Gedung ini didirikan oleh tentara Jepang ketika pertama kali mengambil alih kota Makassar. Menurut warga dan para pekerja di tempat ini, seringkali melihat penampakan yang konon katanya sebagai penghuni gedung RRI Makassar. Sosok itu ialah seorang kakek-kakek dan anak-anak yang suaranya sering terdengar dari salah satu ruangan. Kisah lainnya datang dari seorang pekerja di sana ketika hendak memfotokopi berkas yang keluar bukanlah hasil kopian, melainkan gambar tengkorak. Ngeri juga ya. Oke, next keempat ada Makam Lapangan Karibosi Makassar. Keangkeran tempat ini sudah menjadi hal biasa. Makam yang terletak di sekitar lapangan itu berjumlah 7. Makam-makam inilah yang mengeluarkan sisi mistis, entah itu dirasakan oleh warga sekitar atau setempat atau pada yang hanya ingin melihat kegiatan pelatihan PSM Makassar di lapangan tersebut. Abdul Haris yang merupakan seorang manajer lapangan pernah melihat kuda berjalan di lapangan. Penunggunya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Haris mengatakan kejadian aneh lainnya ketika pekerja yang tidur di bangku pemain tiba-tiba sudah berpindah tempat saat terbangun. Oke, next kelima ada kuburan Cina Antang. Yang namanya kuburan tidak akan pernah lepas dari kata angker, termasuk pula kuburan yang terletak di Antang, kota Makassar ini. Orang-orang yang melewati tempat ini seringkali melihat penampakan-penampakan makhluk gaib seperti sosok anak kecil memegang sapu. Penerangan yang minim dan sunyinya tempat ini ketika malam tiba semakin membuat kuburan Cina Antang nampak menakutkan. Oke, next keenam ada Monumen Westerling Makassar. Tempat ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Peyer Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itulah sebabnya setiap tanggal 11 Desember masyarakat Sulsel dan Sulbar menaikkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat, seringkali tercium bau bangkai dan darah segar ketika berada di sekitar tempat ini. Suster Ngeso juga kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Oke, next yang terakhir ada Rumah Sakit Umum Labuang Baji.
Selain kuburan, rumah sakit juga sangat lekat dengan kata horor. Tidak terkecuali rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1938 ini, makhluk gaib yang seiring menampakkan dirinya di rumah sakit ini yaitu sosok pocong. Mitos yang beredar sosok pocong ini adalah arwah seorang gadis yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit tersebut. Kamar yang terkenal angker di rumah sakit ini yaitu kamar 2 VIP A UGD RS Labuang Baji yang merupakan kamar di mana gadis tersebut meninggal. Serem kan? Bukan kamu yang suka berkunjung ke tempat-tempat horor wajib mencoba 7 tempat di atas. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku ya guys. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan tips, berita, dan video unik serta menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.